silakan duduk dulu. Oh, ini dengan Mbak siapa? Saya Hani Bu dari kelas 10 IPA 1. Oh, 10 IPA 1. Iya. Yang tadi jam kos ya? Iya. Yang tadi ini ditinggal tugas sama Bu Siti. Kebetulan Ibu juga ya tadi yang masuk di kelas Mbak Hani. Oh, Ibu tuh yang masuk tadi. Oh, masa nggak kenal sama Ibu? Kenal Bu, tapi agak-agak lupa sama namanya. Tahu nama Ibu nggak berarti? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, Mbak Hani, perkenalkan nama Ibu Firly. Panggil aja Ibu Firly gitu ya, soalnya nama Ibu panjang. Iya. Nah, Ibu guru BK baru di sini. Baru apa enggak ya, Mbak? Hitungannya kalau Ibu udah setahun di sini. Termasuk baru sih Bu. Oh, termasuk baru. Iya, termasuk baru. Ya, soalnya kalau perempuan jarang Mbak masuk BK di sini tuh, kebanyakan anak-anak cowok emang pada nyayal bandel-bandel. Iya, biasanya kalau itu anak-anak cowok yang guru BK biasanya cowok semua. Oh, kemarin guru BK-nya cowok semua Iya. ya? Oke. Oke, Mbak Hani, ini tinggalnya di mana kalau Ibu boleh tahu? Di Sonopakis Bu. Sonopakis itu Kasihan ya? Iya, di Kasihan. Oh, deket sama Ibu. Ibu di deket Bento Kopi, tahu nggak? Di Bantul ya Bu? Iya, tahu. Sering kesana ya Bu, ke Bento ya? Iya, kan Ibu masih muda, masih Iya. sering ngopi-ngopi. Nanti boleh, nanti kita ngopi-ngopi, makan-makan, cerita kalau ada yang mau diceritain. Oke, Mbak Hani di sini mau bercerita ya. Soalnya kemarin Mbak Hani juga sempat kesini ya. Ibu maaf, Ibu sedikit lupa soalnya banyak tugas, banyak kerjaan gitu. Mbak Hani sempat mau bercerita tentang trauma ya, Mbak, kalau nggak salah. Iya, trauma dibully Bu, soalnya pas SMP dulu pernah dibully. Oh, pernah dibully. Iya. Oke, baik. Karena kemarin kita juga sudah bertemu dan Mbak Hani juga sudah bercerita tentang permasalahan Mbak Hani, dan kemarin karena Ibu juga kebetulan baru ada rapat, maka kita putuskan untuk mulai proses konseling ini ya, karena kemarin kan juga nggak bisa, dan karena Ibu juga kebetulan ada waktu, mari mungkin kita akan mulai proses konseling ini. Oke, sebelum itu Ibu mau Ibu mau memberikan arahan, atau bukan arahan mungkin ya, Ibu akan memberikan teknik atau tujuan daripada proses konseling ini untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Hani alami. Yang pertama, nanti Ibu akan menggunakan teknik SFBC, yang dimana teknik ini nanti akan membantu Mbak Hani untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Hani. Nanti kita akan mendapatkan solusi dari Ibu, juga bisa dari Mbak Hani sendiri. Nah, yang dimana tujuan dari teknik ini, nanti kita akan sama-sama mendiskusikan permasalahan yang Mbak Hani alami, dan kita nanti insya Allah ya semoga bisa ketemu nanti jalan keluarnya bagaimana. Nah, oke, untuk itu nanti Mbak, nanti di sini juga ada asas-asas yang kita akan sepakati. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang dimana nanti Mbak Hani itu nanti bersukarela untuk bercerita ke Ibu. Dan asas kerahasiaan itu nanti yang dimana rahasia atau permasalahan Mbak Hani ini hanya Ibu, Mbak Hani, dan yang Tuhan yang tahu ya Mbak. Oke, apa bisa dipahami Mbak? Bisa Bu. Oke, baik, nanti kita akan mulai proses konseling ini. Oh iya Mbak, maaf, dan karena Ibu nanti kebetulan nanti jam berapa ya Mbak? Jam 10 nanti Ibu ada rapat. Mungkin nanti proses konseling ini bisa kita laksanakan sekitar 30 sampai 45 menit saja Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak Hani setuju? Setuju boleh Bu. Setuju, oke. Baik, kalau Mbak Hani juga sudah setuju dan Mbak Hani sudah siap ya? Sudah siap untuk mulai proses konseling ini. Mari kita laksanakan proses konseling ini, dan Mbak Hani bisa bercerita mulai dari sekarang. Silakan Bu. Gini Bu, dulu pas SMP dulu tuh saya itu pernah dibully Bu. Iya, kenapa? Kok bisa? Karena dulu tuh nggak tahu ya, saya tuh salah apa sama teman-teman tuh kayak suka itu Bu,
ngucilin, pertama ngucilin, terus itu kayak suka aneh fisik fisik gitu loh Bu. Oh Nah iya. terus aku tuh sebenarnya pengen cerita sama orang-orang, maksud kayak orang tua apa sama guru, tapi itu sepertinya tuh guru tuh nggak mau dengerin cerita gitu Bu. Iya. Jadi saya dulu tuh suka itu Bu, apa, melukai diri sendiri gitu Bu. Oh, itu kejadiannya waktu SMP atau SMA ini, Mbak? SMP akhir masuk SMP Bu, pas masuk Oh, SMP. waktu masuk SMP dan Iya. sekarang SMA kejadiannya cukup lama juga ya, Mbak? Iya. Dan kalau SMA gimana sekarang keadaannya teman-teman di kelas, Mbak? Kalau itu saya ngerasanya itu Iya. tuh kayak mereka masih jauh gitu Bu sama saya. Baik. Jadi kayak kalau di sekolah suka menyendiri gitu Bu. Kayak misalnya ada teman-teman ngobrol gitu, nggak nih ikut nimbrung gitu loh Bu. Oke, baik. Di sini jadi Mbak Hani itu bercerita tentang traumanya Mbak Hani di masa lalu karena Mbak Hani dulu pernah dibully, baik dibully fisik maupun non fisik ya Mbak, Iya. sama teman-teman Mbak, dan itu ke bawah sampai SMA ini ya. Iya. Dan Mbak Hani beranggapan bahwa teman-teman Mbak Hani yang sekarang itu sama seperti yang dulu, seperti itu. Iya Bu. Oke, jadi kan untuk permasalahannya di masa lalu mungkin biarlah berlalu ya Mbak. Sekarang kan Mbak Hani juga udah SMA dan di kelas yang di tingkatan yang berbeda. Nah, mungkin kita lebih yang menyelesaikan masalah Mbak Hani ini yang di tingkat SMA ini karena permasalahan yang Mbak Hani hadapi ini di saat kelas 10 SMA ini ya Mbak. Iya. Oke. Jadi untuk yang pertama-tama itu Ibu mau bertanya sama Mbak Hani. Mbak Hani itu tuh berpikiran seperti itu karena emang teman-teman menjauhi Mbak Hani sendiri atau Mbak Hani sendiri yang tidak ingin bersosialisasi sama mereka? Sebenarnya saya nggak ingin sosialisasi sama mereka Bu. Takutnya nanti tuh kayak udah pas SMP dulu, pas dideketin nanti kayak kamu ngapain sih deket-deket gitu. Tapi berarti Mbak Hani belum berani mencoba gitu mendekati teman gitu. Mungkin kalau nggak yang cowok, kalau nggak yang cewek mungkin yang cowok. Belum Bu. Belum sama sekali ya. Belum. Berarti jadi Mbak Hani cuma sendiri di kelas begitu. Iya, kemana-mana sendiri, ke kantin sendiri gitu Bu. Oh, berarti emang nggak ada teman yang mau mengajak Mbak Hani, contohnya kayak Han ayo ke kantin. Ada sih Bu, tapi itu kayak saya tuh masih takut gitu Bu sama teman-teman yang baru gitu, belum beradaptasi gitu. Takutnya nanti nggak kejadian kayak pas SMP lagi. Oh, jadi di sini tuh Mbak Hani tuh bukan nggak mau berteman sama mereka, jadi karena Mbak Hani itu tuh punya trauma yang ada di diri Mbak Hani dan takut kejadian yang masa lalu itu, yang masa lampau itu kejadian di masa sekarang, seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Hani sendiri itu gimana nih cara nanggapinnya Mbak Hani biar Mbak Hani itu tuh nggak berani membuka diri itu, bagaimana? Kalau menurut Mbak Hani sendiri, Ibu mau tanya ini gimana kalau dari Mbak Hani sendiri, bisa nggak ini Mbak Hani mendapatkan solusi untuk permasalahan Mbak Hani? Mungkin ya Bu, saya kayak udah harus berusaha lagi buat terbuka sama teman-teman, berinteraksi sama teman-teman dan lupain masa lalu yang pas SMP itu Bu. Oke, kalau dari Mbak Hani itu Mbak Hani harus berusaha melupakan masa lalu dan terbuka sama teman-teman. mulai terbuka dari teman-teman. Berarti di sini Mbak Hani juga sebetulnya bercerita ke Ibu sudah memahami bagaimana cara untuk menyikapinya ya, seperti itu. Tetapi Mbak Hani juga memerlukan bimbingan lagi dari Ibu. Iya. Nah, ini kan dari awal kan dari awal kan ini Mbak Hani sempat bercerita kalau Mbak Hani itu tuh kayaknya tadi tuh nggak nyaman kalau cerita sama ke orang tua, seperti itu. Iya Bu. Iya. Tadi sudah coba cerita belum sih? Sama siapa, orang tua? Iya, tadi yang Mbak Hani sudah sampaikan belum yang tadi nggak mau cerita ke orang tua? Ke Ibu apa cuma perasaan Ibu aja nih? Iya, tadi saya cerita sama Ibu yang enggak. Saya belum pernah cerita sama orang tua. Enggak berani cerita sama orang tua. Oh, tapi kok sama Ibu berani, Mbak? Alasannya apa ini? Awalnya sih Bu, saya tuh kalau
pas lihat ibu itu, ibu pertama kali lihat ibu tuh kayak, aduh aku takut nih misal ngobrol sama ibu terus Iya. makin lama kok kata guru-guru katanya tuh ibu bisa apa kayak bisa membimbing gitu anak-anak yang kemarin ada masalah, terus sepertinya saya ingin tertarik ya, ingin cerita tertarik. sama ibu. Oh baik, berarti di sini Mbak Hani malah tidak ingin bercerita ke orang tua tapi ke ibu dulu. Iya. Oh nggak apa-apa, kalau seperti itu malah lebih bagus, nanti biar nanti progresnya biar ibu nanti yang sampaikan. Kalau mungkin Mbak Hani kurang nyaman kalau bercerita sendiri ke orang tua Mbak Hani. Oke, baik, berarti ibu juga ini ya, aura positifnya keluar juga ya Mbak. Iya. Soalnya pas awal-awal Iya. dia kan kayaknya serem nih ibu Firly kayaknya serem gitu. Tapi seru nggak ini pas udah sampai di sini? Enggak sih Bu. Enggak. Iya. Oke, bagus ya berarti. Iya. Oke, karena Mbak Hani sudah berani bercerita tentang permasalahan Mbak Hani, Ibu apresiasi, bagus sekali Mbak Hani sudah bisa bercerita walaupun mungkin bukan sama teman terdekat ataupun ke orang tua, sama ibu dulu juga nggak apa-apa, malah belibet ibu, maaf ya Mbak. Enggak apa-apa Bu. Oke, jadi permasalahannya kan yang tadi Mbak Hani juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Hani. Yang tadi itu Mbak Hani itu mau berusaha melupakan masa lalu sama berusaha membuka diri ya. Iya. Oke, baik, di sini Ibu juga setuju dengan solusi dari Mbak Hani sendiri. Berarti Mbak Hani itu sudah cukup bagus dan bisa menyikapi kalau ada permasalahan, oh saya bisa menyelesaikan sendiri. Tapi walaupun seperti itu, kadang kita juga butuh bimbingan atau pendapat orang lain kan. Iya. Oke, Ibu setuju dengan Mbak Hani yang berpendapat seperti itu. Mungkin Ibu sedikit menambahi ya, memberikan solusi juga ke Mbak Hani. Bahwasannya Mbak Hani tadi kan juga sempat bercerita jika Mbak Hani itu trauma, saking traumanya itu kan pernah mengkating-kating diri sendiri begitu ya Mbak. Nah, kalau Ibu boleh kasih saran nih ke Mbak Hani, itu kan juga perbuatan, kita kan muslim ya Mbak, Iya. itu kan juga perbuatan dosa, nggak baik juga itu buat kesehatan, apalagi nanti kan kita juga punya Tuhan, nanti kan Tuhan juga marah, dosa gitu loh Mbak. Nah itu nanti kan juga berpengaruh buruk juga buat Mbak gitu. Mungkin Ibu juga sedikit membaca di jurnal atau mungkin di website, kalau kadang ada anak itu tuh yang bisa menenangkan dirinya itu dengan cara seperti itu. Tetapi kalau Ibu mau membenarkan itu, sebenarnya cara itu juga sebenarnya sudah nggak efektif, karena itu kan perilaku melukai diri ya Mbak, jadi nggak baik aja gitu kan. Apalagi emang kayak gitu nggak sakit Mbak? Sakit Bu sebenarnya. Sakit ya, tapi Iya. kadang kalau kayak gitu ngerasa tenang kayak gitu ya. Iya, soalnya kan udah terbiasa ya Bu ya. Iya, Nggak apa-apa, nggak terbiasa apa-apa. kan Bu. Nah jadi Iya. kan pas udah dikating tuh nggak kerasa gitu. Oh, jadi sakitnya. malah kerasa ini ya, malah kerasa enak, kayak udah apa emosinya tuh udah terlampiaskan Iya, gitu iya. kan. Jadi mungkin yang oke, ibu paham. Oke, ibu tidak bisa membenarkan perilaku Mbak Hani yang mengkating-kating itu ya, karena itu kan pasti sakit juga, walaupun Mbak Hani ngerasanya nggak sakit, tapi tetap aja itu menyakiti diri Mbak Hani. Kalau orang tua Mbak Hani tahu kan itu pasti sangat kecewa dan sakit hati ya sebagai orang tua. Iya. Apalagi nanti dosa juga kan Mbak, itu nggak Iya. boleh seperti itu ya. Ibu harap Mbak Hani bisa mengurangi perilaku yang seperti itu. Apakah Mbak Hani bisa? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya, harus bisa pokoknya. Nanti kalau nggak bisa nanti ibu yang marah ke Mbak Hani ya. Iya Bu boleh. Oke, selanjutnya untuk permasalahan yang Mbak Hani tentang trauma dibully itu, Mbak Hani di sini Ibu lihat juga udah ada progres untuk Mbak Hani itu tuh menyelesaikan permasalahan, mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Hani sendiri ini. Iya. Yang Yang tadi itu. Oke, bagus. Di sini Bu juga setuju dengan Mbak Hani jika mana kita itu juga harus memaafkan masa lalu Mbak. Jadi yang masa lalu biarlah berlalu ya. Iya. Kalau kata anak-anak muda sekarang ya, Iya, anak-anak Bu. Gen Z atau Gen Alpha ini. Gen Z ya, Gen Z itu kan biarlah berlalu. Jadi kalau semisal kita ada pikiran, pokoknya hilangkan aja pikiran-pikiran negatif kayak gitu Mbak. Mbak itu tuh harus kayak beranggapan
jangan beranggapan kayak semua orang itu tuh sama aja gitu, nggak semua orang itu tuh sama gitu loh. Contohnya yang ini, contohnya ibu sendiri yang Mbak Hani beranggapan, oh, galak ya, galak nggak ya, kayak nanti aku bakalan gimana ya gitu. Tapi ternyata Mbak Hani gimana bertemu ibu? Ya nggak segalak yang saya kira Bu. Oh, nggak segalak yang Mbak Hani kira Iya. kan? Ya itu makanya nanti apa, Mbak Hani itu pokoknya jangan beranggapan kalau bahwa di apa, bahwa orang-orang yang di masa lalu itu tuh juga sama yang di sekarang, di masa sekarang begitu. Dan ibu juga lihat sepertinya itu tuh teman-teman Mbak Hani juga itu sepertinya itu juga sudah cukup baik kok Mbak, tapi mungkin Mbak Haninya sendiri yang masih merasa ketakutan. Dan di sini mungkin ibu sarankan bahwa Mbak Hani itu tuh harus coba membuka diri Mbak Hani yang seperti Mbak Hani tadi bilang, biar Mbak Hani itu banyak teman, jadi Mbak Hani tidak merasa sendirian lagi. Nah nanti kan kalau misal udah ada teman kan nanti asik nih, nggak kok apa, nggak kerasa nanti tiba-tiba udah, Kelas 12 ini. iya udah tiba-tiba kelas 12 terus langsung kuliah gitu ya Mbak. Iya. Jadi kalau menurut Mbak Hani sendiri itu apa ya, Mbak Hani tahu nggak kenapa kok teman-teman Mbak Hani itu tuh pada mungkin nggak mau ngajak Mbak Hani atau udah males atau kayak ngejauhin Mbak Hani sendiri? Ya karena itu tadi Bu, mungkin karena sayanya sendiri nggak terbuka ke teman-teman dan nggak interaksi sama teman-teman, jadi kayak saya tuh mungkin ngiranya mereka tuh udah tahu kalau saya tuh ngejauh ke mereka gitu Bu. Jadi untuk solusinya Ya saya berusaha lagi yang tadi, berusaha untuk terbuka sama teman-teman, sama lebih banyak berinteraksi sama teman. baik di sini. Jadi Mbak Hani itu udah coba menjauhkan pikiran-pikiran negatif ya Mbak. Iya Bu. Coba berinteraksi. Oke baik, di sini mungkin Mbak Hani juga sudah menemukan permasalahan dari sudah menemukan solusi permasalahan dari Mbak Hani sendiri, dan mungkin bercerita ke ibu juga biar Mbak Hani itu juga bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan apa ini, pokoknya nanti Mbak Hani itu tuh bisa ini, bisa apa ya Mbak, saya malah lupa ini, aduh. Pokoknya tuh nanti biar Mbak Hani itu tuh bisa, kan kita butuh pendapat dari orang lain ya, mungkin itu perasaan Mbak Hani, jadi Mbak juga butuhin pendapat dari ibu biar Mbak Hani itu tuh bisa, oh ternyata bener juga kata ibu, ini pendapat ibu juga sama-sama pendapat aku, berarti aku harusnya nggak boleh kayak gini-gini gitu ya. Iya. Kayak dari permasalahan itu mungkin kita sudah menemukan solusi ya Mbak. Apakah ada yang mau diceritakan lagi mungkin? Sepertinya belum ada Bu. Oh sepertinya belum ada, berarti hanya itu saja ya? Iya. Oke, hanya itu saja. Berarti ibu tarik dari kesimpulan yang kita bicarakan tadi ya Mbak, Iya Bu. bahwasanya Mbak Hani itu tuh trauma, kan dibully dari dulu SMP, dan alhamdulillahnya sekarang sudah tidak, karena Mbak Hani juga sudah mungkin karena bukan Mbak Hani sih, lebih ke teman-temannya juga itu juga ada niatan baik untuk mengajak Mbak Hani untuk mengajak bermain atau kemana-mana seperti itu ya, tetapi hanya Mbak Hani saja yang menutup diri karena Mbak Hani merasa trauma seperti itu. Jadi untuk solusinya tadi kita juga sudah mendapatkan di sini bahwa Mbak Hani itu tuh sudah bisa mau mencoba membuka diri dan memaafkan masa lalu ya Mbak. Iya Bu. Dan sama yang ini mengurangi itu, mulai di sendiri ya itu nggak boleh ya Mbak. Ibu harap kalau ada masalah apa-apa tuh cerita aja ke ibu. Kalau mungkin Mbak Hani nggak nyaman ke cerita orang tua, Mbak bisa cerita ke ibu, apa nanti butuh nomor WA-nya ibu juga bisa. Iya Bu, nanti aja Ibu. Oh nanti Saya aja minta. Oke boleh. Oke baik, kalau di situ mungkin ada tambahan lagi Mbak? Belum ada Bu. Belum ada, jadi mungkin kita cukupkan aja apa proses konseling ini. Boleh Bu. Oke baik, nanti mungkin kalau misal Mbak Hani ada yang ingin diceritakan lagi, nanti mungkin kita tindak lanjuti lagi. Kita nanti tinggal mencari jadwal atau jam yang dimana ibu dan Mbak Hani bisa melakukan proses konseling ini ya Mbak. Nanti yang konfirmasi saya kesini sendiri atau Ibu
mau mengonfirmasi ke saya. Bebas mbak, nanti mbak kesini, kalau kesini juga nggak apa-apa. Nanti kalau misal ibu nggak ada di ruangan, nanti kan mungkin ada WA juga ya mbak, nanti mbak boleh itu nge-WA ibu gitu, seperti itu. Oke baik, untuk itu kan proses konseling tadi kan juga sudah selesai nih. Gimana nih kalau ibu boleh tahu perasaan mbak Hani nih setelah melakukan proses konseling bersama ibu nih? Lega sih bu, Lega? jadi plong kira saya bisa Jadi cerita plong. sama ibu. Oh ya, awalnya gimana emang? Agak deg-degan sih bu, Deg-degan. saya takut kalau misal ibu tuh kayak nanti cerita gitu sama teman-teman. Enggak, jadi kan ini kan udah ada asas-asas yang kita sepakati tadi ya mbak. Jadi cuma mbak sama ibu sama Tuhan yang tahu aja. Iya. Kalau mungkin mbak yang mau bercerita sendiri juga nggak apa-apa, ibu persilahkan. Tapi di sini mbak juga tidak perlu khawatir, bahwasanya kan ibu sudah menyampaikan di awal tadi bahwasanya kita sudah menyepakati asas-asas yang tadi udah kita bicarakan tadi di awal, yang tadi ibu bicarakan tadi di awal. Jadi Mbak Hani tidak perlu khawatir, ibu juga tidak akan membocorkan ke siapa-siapa, biar Mbak Hani juga nyaman bercerita sama ibu. Oke, dari situ Mbak Hani juga sudah merasa plong. Tadi ya ibu tanya perasaannya udah merasa plong sama lega. Oke, mungkin kita cukupkan dulu Mbak. Iya boleh bu. Oke, kalau begitu, kalau mungkin Mbak Hani ada yang mau diceritakan lagi kan nanti bisa WA ya. Oke, selanjutnya ini Mbak Hani ada pelajaran apa ini? Habis ini biologi bu, ada Oh, habis ini biologi. Bentar lagi tuh kayaknya jamnya udah mau habis ya Mbak. Iya bu. Jam istirahatnya udah mau habis Iya. ya. Oke. Tapi udah izin sih bu sama ibu biologi. Oh sudah, sama Bu siapa tadi? Bu Sinta. Bu Sinta. Iya. Oh, oke. Kalau sudah izin juga nanti biar nanti. Berarti Mbak tadi udah istirahat belum? Belum bu. Oh, Belum. belum ya tadi. Oke. Jadi nanti ini deh, nanti Mbak boleh nanti istirahat sebentar, nanti biar kan tadi juga sudah izin, nanti Iya. terus terang aja kalau tadi di ruang BK bercerita sama Bu Firly seperti itu ya, tadi istirahat sebentar karena lapar, bilang aja. Iya. Bu Sinta kan orangnya juga asik ya, Iya, nggak Bu. garing-garing banget Iya, jadinya. benar. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Mbak Alfi. Mbak Hani. Iya, Bu. Mbak Hani. Maaf Mbak, saya kadang lupa sama anak sebelah itu namanya Alfian itu kan. Oh, iya. Astaga. Gak apa-apa bu sana. Mukanya soalnya hampir-hampir mirip. Aduh, Mbak Oh, ke bawah. apa ya bu? Kok bisa? Kan katanya kita ada tujuh ini Mbak, tujuh. Kesamaan. Oh iya, 7 kesamaan. Itu Mbak tahu itu mukanya hampir-hampir mirip sama Mas Alfian itu. Aduh, ibu sampai pusing Mbak, soalnya itu anak sering masuk ke ruang BK, makanya ibu pusing. Oh, malah. Gitu. Oke, kalau seperti itu mungkin karena Mbak Hani juga sudah lapar. Iya bu sepertinya. Oh iya, sudah. Kedengaran ya bu perutnya. Oh iya. Tadi berarti perut Mbak Hani ya? Iya bu. Udah nggak apa-apa Mbak, nanti nanti ke kantin, langsung ini habis ini ke kantin terus masuk ya. Iya, Bu. Dan sampai nggak masuk, pokoknya pesan ibu tadi itu dijaga baik-baik Mbaknya, pokoknya jangan mengkating-kating lagi. Makanya Dan disini lagi. ya benar, dan harus coba membuka iya benar, sama bercerita. Nanti kalau nggak nyaman cerita ke teman bisa cerita ke ibu. Iya, Oke, betul. baik, kita cukupkan dulu mungkin ya Mbak proses konseling ini, karena Mbak Hani juga sudah cukup mungkin ya. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih untuk Mbak Hani waktunya. Terima kasih juga ya bu sudah memberikan kayak apa ya, istilahnya jangan gitu sama saya. Ya pasti itu, saya sebagai guru BK. Ya, Kalau begitu saya ke kantin dulu ya. oh iya nggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.